Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para ibu dan akhwat sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan duha hari ini kita dapat hadir di majlis ilmu ini. Tentu niat kita hadir di majlis ini adalah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Islam, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita mantapkan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan memberikan ganjaran yang besar kepada kita sekalian. Lebih-lebih lagi kita masih berada di bulan Muharram, di mana segala ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjarannya. Para ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang saya bawakan adalah tentang jati diri wanita muslimah solehah, dan pembahasan kita masih membahas bab yang keempat, yaitu wanita muslimah dan kewajibannya kepada suaminya. Ini bab sangat penting sekali untuk diperhatikan, untuk diilmui oleh para akhwat, baik yang belum berumah tangga atau belum memiliki suami, lebih-lebih lagi bagi yang sudah berumah tangga, yang statusnya sudah menjadi istri dari suaminya. Kenapa demikian? Karena sudah kita bahas pada kajian yang lalu bahwa ketika seorang anak wanita muslimah begitu lahirnya hingga sampai dia dinikahi oleh seorang laki-laki, maka yang bertanggung jawab di dalam merawat, membesarkan, menafkahi, memberikan tarbiyah, pendidikan Islamiyah terhadap anak perempuan itu adalah orang tuanya, terutama ayahnya. Tapi ketika seorang wanita muslimah itu telah dewasa, kemudian dinikahi oleh seorang laki-laki, maka hal tersebut berbeda. Tanggung jawab
dalam menafkahi, dalam memperhatikan, dalam memberikan pendidikan tarbiyah ini beralih kepada suaminya. Maka sejak saat itulah seorang istri atau wanita muslimah dia harus mentaati suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf sebagai kompensasi, sebagai imbal balik dari tanggung jawab dan pemberian nafkah lahir batin dan juga tarbiyah Islamiyah yang dilakukan oleh suaminya. Maka wanita muslimah sebagai istri dia wajib mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Dan ketaatan seorang istri kepada suami ini salah satu dari pilar-pilar yang menyangga kokohnya bangunan kehidupan rumah tangga. Dan lebih daripada itu juga memang ketaatan istri kepada suami dalam perkara yang ma'ruf itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hukumnya wajib. Dan sekaligus bagi seorang istri ketaatan kepada suami dalam perkara yang ma'ruf itu adalah suatu ibadah yang sangat agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada wanita muslimah yang senantiasa mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf melalui lisan Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khumsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabis syi'ti." Apabila seorang wanita muslimah, seorang istri senantiasa menjaga sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam, kemudian dia selalu mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan setahun sekali, dan dia senantiasa mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf tentunya, dan dia menjaga kehormatan dirinya, maka besok di akhirat dikatakan kepadanya, kepada wanita yang seperti itu, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai." Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Pintu surga yang jumlahnya 8 itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada wanita muslimah salehah yang ketika di dunianya senantiasa mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf untuk dipilih dari 8 pintu mana yang dia sukai. Setelah dipilih, tentu melalui pintu itulah wanita tersebut masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nasihat dan sekaligus dorongan yang kuat bagi setiap wanita muslimah. Pertama, bagi yang belum memiliki suami, hendaknya memang berkeinginan kuat untuk memiliki suami. Ya, dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berusaha juga untuk mensolehkan dirinya supaya juga Allah mendatangkan nanti calon suaminya yang juga soleh, dan juga mungkin dia berikhtiar sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan kemampuannya dalam mencari jodoh, dengan mungkin berpesan kepada walinya, berpesan kepada saudaranya, atau menyampaikan hal itu kepada ustadz-ustadz yang biasa menyampaikan ilmu kepadanya, untuk supaya dicarikan ya, calon suami bagi dia.
keutamaan seorang wanita muslimah yang sudah memiliki suami. Pintu surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tidak jauh-jauh, tidak di tempat yang jauh, tapi berada di dalam rumah tangganya, yaitu dengan cara mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rezeki, memiliki suami, maka sesungguhnya pintu surga sudah terbuka lebar di rumah tangganya. Dengan cara dia betul-betul menggunakan kesempatan emas tersebut, tidak menyia-nyiakannya, yaitu dia laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah, perintah Rasulnya untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Dan mungkin suatu ketika ada hal-hal yang memalingkan dari hatinya, atau mungkin bisikan dari luar untuk tidak mentaati suaminya, karena mungkin ada permasalahan-permasalahan, karena mungkin ada perselisihan, karena mungkin ada sebagian dari perangai suaminya yang dia tidak sukai, maka tetap wajib untuk mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Jangan melihat dari sisi suaminya, tapi lihatlah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana perintah Rasulullah SAW, yang diutamakan bukan mengharap wajah suaminya, tapi wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dengan cara dia mentaati suami. Maka insya Allah akan lebih terasa ringan di dalam melaksanakan ketaatan kepada suami, karena dilandaskan kepada keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menjadi orientasinya adalah akhirat, dia ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang lain, sekalipun hadis ini sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi sebagian yang lain mengatakan hadis ini adalah sahih, dan dilihat dari maknanya selaras dengan dalil-dalil yang lain yang sahih, di mana Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wanita mana saja yang wafat, meninggal dunia, sedangkan suaminya ridho kepadanya, jadi mungkin ditakdirkan dari pasutri, pasangan suami istri itu, si istri atau wanita muslimah itu yang duluan meninggal dunia daripada suaminya. Nah, sementara pada saat istri itu meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya. Nah, dan tentu keridhaan ini selaras dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa memang wanita ini adalah wanita muslimah yang salehah. Keridhaan suami ini juga sejalan dengan aturan agama, bukan karena semata-mata ukuran pribadi, bukan. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang wanita muslimah meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, maka wanita tersebut di akhirat dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat terkhusus untuk para wanita muslimah, untuk kemudian selalu teringat-ingat ya, penjelasan tersebut berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga wanita muslimah tersebut mendapatkan kesuksesan dalam hidup, dan kesuksesan dalam hidup yang paling tinggi, yang paling utama adalah sukses di akhirat. Para ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin tentang kewajiban seorang istri kepada suami, yaitu
ketaatan kepada suaminya. Ini poin yang sangat penting. Sampai di beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Tidak juga tertinggal kitab Riyadhus Shalihin, itu juga membahas masalah ketaatan istri kepada suami. Dengan dinukil beberapa hadis dari Nabi SAW dalam permasalahan-permasalahan yang cukup detail, yang pada intinya adalah ketika suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya, dan perintah ini adalah perintah yang sesuai dengan aturan Islam, tidak menyalahi aturan Islam, dan juga si istri ini juga mampu untuk melakukannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali seorang wanita muslimah itu wajib melaksanakannya, wajib mentaatinya. Mohon maaf, dan ini perlu untuk disampaikan karena merupakan ilmu, termasuk dalam urusan raja. Itu ada hadis yang khusus membahas tentang masalah itu, ketaatan istri kepada suami. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'akum ahadukum imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata wa huwa 'alayha sakhitun la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Apabila salah seorang di antara kalian mengajak istrinya, ya, seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu istrinya tidak memenuhinya, tidak mau, menolak, ya, padahal tidak ada udzur yang dibenarkan. Ya, istrinya ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak sedang berhalangan, ya, tidak juga sedang mengalami kelelahan yang mungkin berat, ya, tidak juga sedang mengalami mungkin rasa kantuk yang hebat, ya. Intinya dia tidak ada udzur untuk menolak, tapi wanita tersebut menolaknya sehingga suaminya itu marah kepadanya. Maka malaikat itu melaknat wanita tersebut sampai waktu subuh. Semalam suntuk seluruh malaikat. Ini tidak disebut malaikat mana, tapi disebutkan secara mutlak. Berarti seluruh malaikat yang jumlahnya wallahu a'lam sangat banyak sekali, ya, itu melaknat wanita tersebut sampai subuh. Dapat kita bayangkan dan kita pikirkan, ini adalah musibah yang menimpa seorang wanita muslimah karena mendapatkan laknat dari malaikat sampai subuh. Sedangkan para malaikat itu kan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat malaikat itu artinya doa jeleknya malaikat supaya Allah tidak merahmati wanita tersebut, ya. Nah, ini dikarenakan istri tidak taat kepada suami perihal masalah raja. Kalau memang seorang wanita muslimah itu sudah mau dinikah dan sudah terselenggara akad nikah yang sah, berarti itu suatu pernyataan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kemudian pernyataan di hadapan wali dan saksi bahwa wanita tersebut itu harus berkomitmen untuk taat kepada suaminya, untuk berkhidmat dan melayani suaminya sesuai dengan kemampuannya dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
maka otomatis include di dalamnya, dalam kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban. Dan di antara hak dan kewajiban itu adalah hak dan kewajiban pemenuhan nafkah batiniah, atau yang disebut dengan pemenuhan kebutuhan biologis. Ya. Maka ketika apalagi suami yang pertama mengajak, meminta, istri harus dengan ikhlas dan dengan penuh dedikasi untuk bisa melayani suaminya. Dan niatkan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya tentu akan mendatangkan pahala yang besar karena memenuhi haknya suami. Berarti dia juga memenuhi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan ibadah. Dan itu termasuk bagian dari sedekah. Maka jika dilaksanakan dengan ikhlas, dengan penuh kerelaan, ini akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dengan lafaz yang berbeda tentang masalah tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, yang artinya demi roh yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya tidur, artinya mengajak untuk berhubungan badan, lalu istri menolaknya, melainkan Allah yang ada di langit murka kepadanya sampai suami ridho kepadanya. Nah, kalau di hadis yang pertama tadi kan seluruh malaikat melaknatnya sampai subuh. Nah, di hadis yang kedua disebutkan Allah itu murka sampai suaminya ridho kepadanya. Berarti dapat disimpulkan jika seorang wanita menolak keinginan suaminya untuk berhubungan badan, padahal dia tidak ada udzur, maka pertama seluruh malaikat melaknatnya sampai subuh. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Cuma di hadis yang kedua itu batasannya lebih lama lagi, atau bisa jadi cepat, bisa jadi lama gitu. Kalau di hadis yang pertama malaikat melaknat sampai subuh, kalau di hadis yang kedua Allah murka sampai Allah kemudian tidak murka ketika suaminya sudah ridho. Nah, ridhonya suami kan relatif, bisa jadi pagi-pagi sudah ridho, bisa jadi besoknya baru ridho, bisa jadi sepekan berikutnya baru ridho, bisa jadi sebulan baru ridho. Nah, ini tentu musibah yang akan menimpa bagi seorang wanita muslim. Karena kemurkaan Allah itu dicabut, berhenti ketika suami ridho. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para akhwat dan para ummahat, ya, berkaitan dengan kewajiban melayani suami dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya. Dan juga dijelaskan oleh para ulama, ya, bahkan juga oleh para ahli psikologi, bahwa ada kejiwaan yang berbeda antara wanita dengan laki-laki secara spesifik, ya. Laki-laki dalam masalah penyaluran syahwat itu dibanding dengan wanita, maka laki-laki itu lebih riskan. Kalau wanita itu cenderung kepada psikis, perasaan, ya.
kejiwaan dalam hubungan badan. Kalau laki-laki lebih dominasinya kepada dorongan biologis dan juga keinginan secara syahwatnya lebih kuat, ya. Sehingga ketika seorang laki-laki atau suami dia sangat berhasrat kepada istrinya untuk melakukan hubungan badan, lalu kemudian tidak terlaksana, ini efeknya tidak ringan, gitu. Efeknya tidak ringan, ya. Pertama, efek secara fisik. Efek secara fisik. Bagi seorang laki-laki, apalagi yang sudah beristri, ketika keinginan hasratnya memuncak tapi tidak tersalurkan, maka ini bisa mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Ya, maka mungkin para akhwat dan ibu pernah mendengar bahwa ada satu penyakit yang itu cukup spesifik, yang umumnya menimpa seorang laki-laki dikarenakan terlalu lama tidak berhubungan badan, yaitu kanker prostat. Jadi ini bisa mempengaruhi secara fisik. Ya. Yang kedua, dan ini yang paling besar pengaruhnya, adalah secara psikis. Secara psikis. Dan itu bisa bercabang-cabang. Ketika seorang laki-laki atau suami dia berhasrat kepada istrinya, kemudian tidak tersalurkan karena istrinya menolak, padahal tidak ada udzur, maka rata-rata suami pertama kecewa, yang kedua marah, yang ketiga cemas, bahkan mungkin dia tidak bisa tidur semalaman. Otomatis merembet menjadi ketika pagi-pagi itu emosional, sensitif. Kemudian lagi akan menimbulkan persepsi-persepsi yang negatif kepada istrinya. Ini yang paling berbahaya. Ini yang paling berbahaya. Dengan kata lain, di dalam hati laki-laki itu akan berkata, aku menginginkan untuk berhubungan badan dengan istriku. Tapi kenapa dia tidak mau? Padahal aku tahu dia sehat. Padahal aku tahu dia tidak sedang berhalangan. Padahal aku tahu dia tidak sedang capek yang berat sekali. Padahal aku tahu dia tidak ngantuk yang berat sekali. Nah, jadi kemudian akhirnya menyimpulkan dengan kesimpulan yang negatif. Kenapa? Ada apa? Nah, ini yang membuat pikirannya menjadi tidak baik kepada istrinya. Jadi masalah menolak ajakan suami dalam hal berhubungan badan itu bukanlah sesuatu yang remeh. Makanya benar ada hadis yang khusus dalam Islam ini yang disampaikan oleh Nabi SAW perihal masalah hubungan badan ini, yang disebutkan adanya ancaman yang begitu besar bagi seorang wanita atau istri yang diajak suaminya berhubungan badan tanpa ada udzur, kemudian dia menolaknya. Ya. Bahkan di dalam buku ini disampaikan lagi hadis tentang ancamannya yang lain. Ini juga hendaknya diperhatikan. Kalau seorang suami itu marah atau tidak ridho kepada istrinya, sementara sebab yang membuat tidak ridho itu memang jelas-jelas kesalahan dari istri, jelas-jelas kesalahan secara syar'i dari istri. Karena masalah ridho tidak ridho suami itu kan relatif. Bisa jadi ada suami yang dia itu tidak soleh, malah tidak ridho istrinya melakukan ibadah. Itu ada. Mohon maaf ya,
supaya jelas. Ada suami tipenya nggak ridho, aku nggak ridho istriku berukutan, maksudnya memakai jilbab yang besar. Ini ada seperti itu. Aku nggak ridho bojoku kok budal ngaji. Nah, ini kan tipe suami yang tidak soleh. Maka kalau seperti ini tentu yang salah bukan istri, suami. Ketidakridhoannya itu terhadap sesuatu yang itu diridhoi oleh Allah. Ya. Namun yang ada ancaman di dalam hadis Nabi SAW itu ketika suami tidak ridho kepada istrinya karena istrinya melakukan pelanggaran syariat. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la tuqbalu lahum salatun wa la tasmudu lahum ila samai hasanah. Al-abdul abiku hatta yarji'a ila mawalihi fayadu'a yadahu fi aydihim. Wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda. Wasakranu hatta yasku." Ada 3 orang yang sholatnya tidak diterima. Nah, ini kan ancaman yang besar. Sholat tapi tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak diangkat pula kebaikannya ke langit. Yaitu yang pertama, hamba sahaya yang kabur lari dari majikannya, sehingga dia kembali kepada majikannya lalu minta maaf kepada majikannya. Jadi di zaman dulu ya, ketika masih ada perbudakan. Yang kedua, seorang istri yang dimurkai suaminya sehingga suaminya itu meridhoinya. Nah, ini jadi harus hati-hati ya, para ibu, para ummahat ini. Dia berusaha untuk melaksanakan ketaatan ya, dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suaminya ridho ya. Jangan sampai suami tidak ridho dan kesalahan terletak pada istri. Kalau memang suatu ketika terjatuh ya jangan diteruskan, segera diberhentikan dan minta maaf kepada suami. Minta maaf kepada suami, minta keridhoannya. Insya Allah, apalagi suaminya soleh, pasti dimaafkan, pasti diberi kelonggaran kalau suaminya soleh. Nah, karena golongan yang kedua, yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah dan kebaikannya juga tidak diangkat ke langit, itu adalah seorang istri yang dimurkai suaminya sampai suaminya ridho. Nah, jadi kalau satu ketika membuat jengkel hati suami, nah, segera istighfar, taubat, dan mendatangi suami di waktu yang tepat, kemudian minta maaf, selesai. Jangan dibiarkan berlarut-larut, jangan dibiarkan berlarut-larut. Apalagi mungkin mau tidur, sama-sama mau tidur, tapi suami belum ridho, marah, sehingga posisi tidurnya juga saling membelakangi.
Ya, saling membelakangi. Suami menghadap ke samping kiri, istri menghadap ke samping kanan. Tengah malam sama-sama memalingkan ke arah lawannya ketemu, tapi karena masih bareng-bareng lagi. Nah, apalagi tidur adalah waktu yang cukup panjang dan merupakan kematian kecil. Ya, jangan sampai kemudian ketika suami dalam keadaan marah, belum ridho, dibawa tidur. Jadi harus berusaha untuk melapangkan dada, berusaha untuk ikhlas, melatih diri untuk mau mengakui kesalahan. Karena memang selalu dipikir-pikir, ya salahnya istri misalnya, ada kesalahan pada istri. Segera minta maaf. Ya, itu betul-betul hal yang perlu diperhatikan. Soalnya dikhawatirkan nanti sholat, bangun, kemudian sholat tahajud, sholat subuh, nggak diterima oleh Allah sholatnya. Karena suami masih marah, belum ridho kepada istri. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah orang yang mabuk karena minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba gitu. Karena istilah mabuk dalam bahasa kita itu kan bisa mabuknya karena pusing seperti naik bis, itu kan mabuk juga ya. Maksudnya mabuk di sini karena mengkonsumsi khamr atau narkoba, sehingga menutupi akalnya. Maka itu sholatnya dalam keadaan mabuk, sholat seseorang yang dalam keadaan mabuk itu tidak diterima, Pak, tidak sah sholatnya, Pak, tidak sah, karena akalnya tidak sehat. Sampai dia sadar, hilang pengaruh dari khamr ataupun narkobanya. Nah, ini maka wajib diperhatikan oleh para istri, ya. Sehingga ketika diperhatikan, dilaksanakan dengan baik, ikhlas karena Allah, Masya Allah, dapat kebaikan luar biasa dengan mudah, tidak terlalu berat sebenarnya untuk melakukan. Karena apa ya? Ketika istri berbuat salah dan benar-benar salah, apa alasan yang dipegang untuk terus-menerus kemudian tidak pernah minta maaf? Apa alasannya? Bukankah dia akan hidup terus kan bersama suaminya itu? Bahkan dalam hidup manusia yang sudah berpasangan suami istri, orang yang paling dekat, bahkan paling intim dalam kehidupan kita itu suami istri. Ya, suami bagi seorang wanita, istri bagi seorang laki-laki. Melebihi kedekatan siapapun, melebihi siapapun. Mohon maaf, sampai tidur aja bareng. Gitu. Sampai tidur aja bareng. Nah, artinya ketika interaksi hubungan suami istri tidak baik karena suami marah, suami belum ridho, istri berbuat salah, ini jelas tidak nyaman sekali, tersiksa sebenarnya. Maka segera selesaikan itu ketersiksaan batin dengan istri secara legowo, minta maaf ya Bi, kan gitu aja. Aku tadi ya khilaf, berbuat salah karena gini, tapi salah, minta maaf ya, insya Allah dimaafkan. Dan biasanya suami itu menunggu, cuma mungkin karena dia jaim aja, jaga imin gitu, biarkan dulu istrinya, biar dia itu minta maafnya bukan karena disuruh gitu, bukan anak kecil lagi, dan supaya minta maafnya itu tulus dari hatinya, makanya ditunggu sama suaminya itu, ditunggu. Apalagi tipe-tipe suami yang soleh, bertanggung jawab, dia akan diam dan menunggu, biasanya menunggu.
Nah itu kesempatan segera, itu jangan disia-siakan oleh istri untuk sudahlah, disudahi saja, ya. Itu minta maaf, selesai. Jadi enak lagi nanti suasananya, hubungannya, interaksinya. Dan biasanya suami kalau sudah begitu tuh semakin sayang gitu, karena istrinya betul-betul ya dia mengakui kesalahannya, dan suami istrinya tidak sombong, ya. Istrinya itu betul-betul dia memposisikan dirinya sebagai makmum dan dia adalah imamnya. Itu secara psikis seperti itu. Segera minta maaf. Dan ini saya yang berbicara ini kan laki-laki, tentu mewakili sekian miliar para suami, sekian miliar para suami. Cari waktu tempat yang pas, mungkin ketika sudah tenang, ya. Ketika malam mungkin menjelang tidur, minta maaf, selesai. Ya seperti itu. Karena ya namanya orang berbuat salah itu wajar. Suami berbuat salah, istri berbuat salah, itu wajar. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu banyak melakukan salah, sengaja ataupun tidak. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik yang banyak berbuat salah, yang banyak minta maaf, yang banyak bertaubat kepada Allah, kemudian kepada orang-orang yang memang kita berbuat salah kepada dia dan memang layak untuk kita mengharapkan maafnya. Itu wajar. Jadi bukan aib orang berbuat salah itu, ya memang itu wajar. Tapi yang aib itu salah tapi gak mengakui kesalahan dan tidak minta maaf. Jadi perlu dilatih seperti itu, sehingga nanti ya mudah saja nanti seorang istri untuk meminta maaf setelah melakukan kesalahan, sehingga suasana akan menjadi cerah dan tenang kembali seperti sedia kala. Ya. Dan jangan diremehkan ketika istri berbuat salah, suami marah tidak ridho, kemudian istri tidak maaf, lalu suaminya diam saja. Jangan diremehkan. Kalau terus itu bertumpuk-tumpuk seperti itu dan sering seperti itu, bukan tidak mungkin itu menjadi bagaikan bom waktu yang siap meledak suatu saat. Ini pesan dari saya. Nah, jadi laksanakanlah sunnah Nabi SAW. Apabila istri berbuat salah kepada suami dan memang betul-betul berbuat salah, selesaikan dengan minta maafnya kepada suami. Para ibu dan bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya ini poin memang yang paling penting dalam masalah kewajiban istri kepada suami, yaitu taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Kita perhatikan, terutama para ibu dan akhwat perhatikan bimbingan Nabi SAW, bagian dari poin taat istri kepada suami. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni wa la ta'dana fi baitihi illa bi'idnihi wa ma anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yu'adda ilaihi satruhu. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa, sedangkan pada saat itu suaminya ada di sisinya, kecuali atas izin. Maksudnya puasa sunnah. Nah, kalau puasa wajib Ramadan, itu tidak perlu izin suami, karena puasa wajib. Ya, karena puasa wajib. Yang dimaksud puasa di sini puasa sunnah atau puasa
mengqadha puasa Ramadan, karena wanita ini punya hutang puasa Ramadan. Sementara waktunya masih longgar, sekalipun untuk mengqadha puasa Ramadan wajib minta izin dulu ke suami, dan boleh berpuasa kalau suami sudah mengizinkan. Kecuali kalau mengqadha puasanya Ramadan sudah mepet waktunya. Ya, istri punya hutang puasa tinggal 7 hari. Tidak puasa, hutang puasanya 7 hari Ramadan. Sementara dia sudah berada di bulan Sya'ban dan menuju Ramadan itu tinggal 8 hari. Ini mepet sekali seperti ini. Maka tidak perlu minta izin kepada suami untuk mengqadha puasa Ramadan, karena waktunya mepet. Tapi kalau waktunya longgar, seperti sekarang bulan Muharram ke Ramadan kan masih lama, masih jauh. Seorang wanita punya hutang puasa Ramadan misalnya 10 hari. Nah, ini tetap harus minta izin dulu kepada suaminya ketika memang suaminya itu ada di rumahnya di siang hari, kecuali kalau tidak ada di rumah. Jadi suaminya itu misalnya keluar kota, atau mungkin dia berangkat itu loh semenjak subuh sudah berangkat, pulang-pulang nyampe rumah malam. Nah, ini namanya suaminya tidak ada di sisi. Tapi kalau suaminya sedang berada di rumah, dia sedang cuti, libur dan seterusnya, apalagi kalau pensiun, dia banyak di rumah ya. Maka harus minta izin dulu kepada suami dan diizinkan. Kalau tidak diizinkan, jangan puasa. Kalau memang dia memaksakan diri puasa sunnah, dia bukannya dapat pahala, malah dapat dosa, karena hukumnya haram. La yahillu, dalam hadis Nabi, la yahillu, tidak halal, artinya haram. Istri dia berpuasa sunnah sementara tidak diizinkan suaminya, dan suaminya ada di rumah. Tapi kalau diizinkan, nah, apalagi gini, saya besok insya Allah mau puasa Senin sunnah, diizinkan apa tidak? Oh, bukan cuma saya izinkan nih, Abi juga sama mau puasa, sama-sama puasanya itu, sama-sama bareng-bareng puasanya. Nah, itu jelas kalau itu bukan hanya diizinkan. Yeah. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, dan tidak mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya melainkan atas izin suaminya. Hati-hati, ini kadang sebagian para ummahat ini tidak paham aturan ini, Jangan langsung memasukkan orang asing ke rumahnya ketika suami tidak ada. Jadi harus minta izin dulu dan diizinkan. Sekarang ini, ini tidak dipahami oleh banyak dari para muslimat. Suaminya sedang kerja, tidak di rumah, ada sales laki-laki menawarkan barang gini. Lalu kemudian saya mengatakan, Bu, boleh saya masuk ke rumah saja? Oh, silakan Mas, silakan. Terbuka lebar pintu saya. Tidak boleh seperti itu. Dia harus telepon dulu suaminya, telepon dulu minta izin. Bahkan suaminya belum paham juga ternyata. Loh, kok minta izin sini? Loh, iya Mas, soalnya saya pernah ngaji. Itu ada hadis Nabi SAW melarang seorang istri memasukkan orang lain ke dalam rumahnya melainkan atas izin suaminya, begitu. Oh, begitu, Masya Allah. Dan suaminya nggak paham juga ternyata, belum pernah mendengar di sini. Ya. Bahkan termasuk orang yang sudah dikenal, tidak boleh masuk ke dalam rumahnya kecuali izin suaminya. Tetangganya, temannya,
bibinya, orang tuanya, minta izin dulu. Dan kalau diizinkan dan suami mengatakan, nih kalau yang mau masuk itu orang tua kamu, ya, mertua saya, atau bibi kamu, kerabatmu, tidak apa-apa, tidak usah minta izin, tak izinkan. Nah, itu tidak masalah. Jadi nanti tidak usah minta izin lagi. Sekali saja, itu sekali saja. Nah, lebih-lebih lagi orang lain yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan suami maupun dengan istri, apalagi laki-laki ajnabi, sales atau mungkin pegawai PLN dan sebagainya, ya. Jadi minta izin dulu sama suaminya, boleh nggak itu orang masuk gitu ke rumah kita, ada keperluannya begini-begini, disampaikan. Jadi umpamanya kalau saya diundang panjenengan karena ada satu keperluan misalnya ke rumah jenengan ibu-ibu ya, nah nanti minta izin dulu sama suami, Bi, ini Ustaz Abu Jibril mau saya datangkan ke rumah, ada keperluan begini-begini, nanti didampingi mahramnya ini, sampai yang mengizinkan pada begitu. Jangan karena ini kan Ustaz saja, enggak masalah. Enggak, tetap ini berlaku hukum secara umum gitu. Dan Masya Allah, ketika aturan ini diindahkan oleh para wanita muslimah, insya Allah di samping juga dia mendapatkan pahala karena mengikuti aturan yang disampaikan oleh Nabi SAW, juga dia akan terhindar dari kekhawatiran terjadinya kejahatan-kejahatan. Karena ada beberapa delik kejahatan dengan cara seperti itu. Ada orang asing masuk ke rumahnya, lalu kemudian di dalam rumah itu dia melakukan aksi kejahatan. Ada yang digendam, ada yang ketika tuan rumahnya itu ke belakang, dia ngambil barang-barang di situ, kemudian langsung lari, dan seterusnya. Hati-hati. Maka salah satu hikmahnya dengan memperhatikan aturan ini akan menutup celah-celah masuknya di situ aksi-aksi kejahatan. Di mana di zaman kita sekarang ini begitu banyak, bahkan marak ya, aksi-aksi kejahatan dengan seseorang pada awalnya masuk dulu ke dalam rumah kita, kemudian melakukan niat jahatnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, dan infak yang dikeluarkan oleh seorang istri dari harta suaminya, kalau tanpa diizin dari suami, maka infak itu ya separohnya kembali kepada suami. Infak itu separohnya kembali kepada suami. Jadi harus minta izin dulu. Kecuali dari harta istri, memang suami sudah ngasih, itu sudah menjadi milik istri. Mau infak kepada keluarganya atau kepada orang lain, silakan. Karena harta itu sudah menjadi milik istri. Tapi kalau masih menjadi milik suaminya, nah, diambilnya dari saku baju suaminya, atau dari mungkin dompetnya tertinggal, diambil langsung uangnya untuk infaknya. Begitu suaminya pulang, lalu kemudian buka dompetnya, kok uangnya kok kurang, ini siapa yang ngambil? Kata istrinya, saya ambil tadi karena saya ingin berinfak. Nah, itu nggak boleh, harus minta izin dulu. Kalau nanti memang sudah terlanjur, maka istri telah berbuat salah, dia minta maaf, dan suami dapat separuh dari infaknya itu. Jadi kalau infaknya 100.000, suami dapat pahala dengan infak 50.000 rupiah. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini masuk dalam poin kewajiban istri kepada suami, yaitu taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Nah, mungkin itulah beberapa hal dari hadis-hadis Nabi SAW yang perlu diperhatikan oleh seorang istri
maka mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Dan untuk yang lainnya, masalah-masalah yang lain saya kira juga lebih ringan lah, lebih sederhana, tidak perlu dibikin rumit dan juga berat bagi seorang istri dalam rangka mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Namun satu hal yang perlu dicatat oleh pasutri, pasangan suami istri, ya, yang melandasi dalam hal masalah suami itu ditaati dan istri mentaati, itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, perkara yang ma'ruf itu, ini memang perlu kepada ilmu, karena tanpa ilmu tidak tahu. Bisa jadi perkara munkar dianggap ma'ruf, atau perkara ma'ruf dianggap munkar, terbalik. Oleh karenanya wajib senantiasa pasutri, pasangan suami istri, untuk terus belajar mengkaji Islam. Bukan hanya suaminya saja, tapi juga istrinya. Bukan hanya istrinya saja, tapi berikut juga suaminya. Sehingga akhirnya di dalam pelaksanaan ketaatan istri kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, ini memang sesuai dengan aturan syariat. Ketaatannya memang betul-betul dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Dan nanti dalam pelaksanaannya juga akan berjalan dengan aman, tenang, dan nyaman. Karena suami pun paham ilmu. Tidak kemudian dengan dalih istri wajib taat kepada suami, akhirnya apa? Suami mengeksploitasi istri. Dengan dalih, awas loh, kamu kalau nggak nurut, berarti kamu nggak taat sama suamimu, itu dosa. Lihat dulu dalam masalah apa. Jadi alasan, jadi senjata yang dibidikan kepada istrinya, sehingga suami berlaku semena-mena kepada istrinya. Ya, maka jika memang dalam satu permasalahan, ya, di situ terjadi perselisihan antara suami dengan istri, dalam hal istri dituntut untuk bertaat kepada suami, maka ketika belum mendapatkan solusi, konsultasikan kepada orang yang berilmu untuk diselesaikan masalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada seorang yang berilmu agama, alim, paham tentang hukum-hukum Islam, fikih Islam, terkhusus dalam masalah fikih berumah tangga. Ya. Jika kalian belum mengetahuinya, dan kalau sudah diputuskan berdasarkan ilmu, ya harus legowo semuanya, harus legowo. Karena itulah sikap orang yang beriman dengan iman yang baik. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada aturan Al-Quran dan aturan Sunnah Rasulullah SAW. Dari ayat yang lain mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabb engkau, tidaklah sempurna keimanan mereka sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak menjumpai dalam hati mereka rasa berat terhadap apa yang telah kau putuskan, dan mereka berserah diri dengan keputusan itu dengan sebenar-benar berserah diri. Nah, itu penyelesaiannya. Para ibu dan akhwat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itulah yang penting untuk disampaikan mengenai salah satu kewajiban istri kepada suami, yaitu taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Karena
waktu yang sudah menunjukkan habis waktunya untuk penyampaian materi. Saya cukupkan dulu sampai di sini, semoga bermanfaat dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terutama yang hadir di majelis ilmu ini mendapatkan rahmat, ampunan dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan iman serta ilmu dan kefahaman kita dalam Islam ini. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, disilakan. Ya. Kalau kita itu sudah tidak ada maksudnya, kita keluar rumah sendiri itu apa harus ada maksud atau gimana? Ya, sebagian perkataan tadi belum tidak saya dengar. Tidak ada mahram, terus untuk ke mana? Kalau kita keluar sendiri, tidak ada maksudnya atau pertemuan mahram. Oh, keluar sendiri? Contohnya, kita kan suatu dari berbeda, terus kita itu terutama kita mau pergi itu sendiri apa harus didampingi sama anak-anak? Oh iya. Mungkin begini ya, Ibu yang bertanya tadi mungkin berkaitan bahwa seorang wanita itu ketika mau keluar juga kan harus minta izin kepada suaminya dan diizinkan baru keluar ya. Sementara mungkin ada sebagian ibu-ibu yang sudah tidak bersuami misalnya karena pisah atau mungkin wafat ya, gitu, mungkin itu. Nah, ya. Jadi pertanyaannya spesifik aja gitu ya. Nah, bagaimana seperti itu? Ya tentu kalau seperti itu kan tidak berlaku apa yang tadi saya sampaikan masalah izin, diizinkan. Kan ini izin diizinkan suaminya tidak ada. Ya, jadi tidak perlu keluar minta izinnya ke siapa, nggak ada. Hanya aturannya berlaku secara umum bagi semua wanita muslimah, baik yang belum bersuami ataupun yang sudah bersuami atau suaminya sudah tidak ada. Kalau bepergiannya safar, wajib didampingi mahramnya. Wajib didampingi mahramnya. Karena Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang wanita apabila dia bersafar dalam perjalanan sehari semalam melainkan didampingi oleh mahramnya. Iya, ya mahram yang lain, putranya misalnya yang sudah dewasa boleh. Saya itu anak-anak dan suami masing-masing dan keluarga masing-masing. Ya. Sementara saya itu anak itu ibadah keluar itu sendiri sama teman-teman sama adik itu gimana? Apakah itu termasuk kita itu berusaha atau gimana? Ya, itu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang khusus masalah ibadah haji ataupun umroh bagi seorang wanita muslimah yang tidak ada mahramnya. Sebagian ulama mengatakan apabila dia safar haji umrohnya itu bersama rombongan yang dia kenal dan terpercaya dan mampu menjaganya, maka mereka mengatakan boleh. Jangan alhamdulillah dulu, belum selesai. Iya. Menurut sebagian yang lain, dan ini lebih kuat, dan saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Wah, ini dari lain. Itu tetap tidak boleh. Karena apa? Karena kalau kembali kepada dalil-dalil tentang larangan Nabi SAW kepada wanita muslimah apabila safar tidak didampingi mahram, itu memang
sangat kuat pendapat kedua. Sebab hadis yang melarang itu secara mutlak umum, ya. Bahkan ada hadis secara khusus spesifik. Ada seorang, ya, mengatakan kepada Nabi SAW bahwa istrinya mau ibadah haji, sementara aku jihad bersama engkau, wahai Nabi. Kata Nabi, kamu pulang aja, tinggalkan jihadmu, dampingi istrimu untuk apa? Ibadah haji. Bayangkan sampai ketika berjihad pun Nabi menyuruh laki-laki ini untuk pulang, dampingi istrinya melaksanakan ibadah haji. Padahal jihad juga bagian dari ibadah yang sangat agung. Itu dipahami oleh para ulama, menunjukkan betapa memang dikuatkan satu aturan bahwa wanita itu kalau safar sekalipun ibadah haji umroh memang harus didampingi dengan mahramnya. Itu. Kemudian sisi yang kedua cukup mengkhawatirkan, ya. Apabila seorang wanita itu ibadah haji atau umrohnya tanpa pendampingnya mahramnya sendiri, meskipun di tanah suci, ya, meskipun di tanah suci tidak semua manusia suci hatinya. Meskipun di negara-negeri yang aman, belum tentu aman dari kejahatan. Ada beberapa cerita, kasus, ya. Wanita itu kalau dia tidak ada pendamping dari mahramnya itu menjadi sasaran orang-orang yang berniat jahat kepada dia. Ya, terutama masalah ya merusak kehormatan si wanita itu. Lagi pula kan namanya perjalanan haji umroh itu perjalanan yang sangat jauh. Di perjalanannya itu riskan juga. Sebelum memasuki tanah suci, sebelum memasuki negeri yang aman, yang ketat aturannya sesuai syariat. Sebelum itu kan perjalanan yang panjang dan jauh melewati negeri-negeri yang bermacam-macam dan keadaan yang bermacam-macam. Kadang-kala dalam suatu travel pesawat itu mungkin ada transit dulu, dan transitnya mungkin bisa sehari, bisa booking hotel dulu di situ. Ya. Jadi ada kasus-kasus seperti itu. Sehingga kalau dipegang pendapat yang lebih ketat, itu insya Allah lebih aman. Dan kalau memang keadaannya seperti itu, tidak ada mahram, ya gugur kewajiban bagi seorang wanita untuk melaksanakan ibadah haji yang pertama. Yang pertama ya, karena haji kedua ketiga itu bukan wajib, itu sunnah. Wajibnya itu yang pertama saja. Maka kalau apalagi hajinya yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu bukan wajib, bukan rukun Islam. Ya, itu sunnah hukumnya. Sementara kalau seseorang wanita safar tanpa mahram itu haram hukumnya, maka menghindar yang haram didahulukan daripada mengerjakan amalan yang sunnah. Kaidahnya begitu. Jadi itu pendapat, dan saya cenderung ke situ. Kalau nanti jenengan mungkin mendengar pendapat yang lain, mungkin pendapat yang pertama, ya itulah selayang pandang wawasannya seperti itu, ya. Jadi masalah fikihnya seperti itu. Kalau ternyata ibu cenderung ke pendapat pertama, maka sebagai pesan, betul-betul orang-orang rombongan yang mendampingi jenengan itu orang-orang yang sudah kenal, akrab dan terpercaya, amanah. Apalagi mohon maaf, kaum laki-lakinya pun sudah bersama istri-istri mereka masing-masing gitu. Nah itu, begitulah pesannya. Iya. Untuk taklim. Ya, mahram tadi berlaku sebagai pendamping bagi seorang wanita dalam perjalanan safar. Safar itu jauh, minimal 80 km perjalanannya. Berapa? 80 km. 8 jenengan dari rumah ke sini ada 80 kilo. Paling 8 kilo ya.
Berarti bukan sabar, bukan sabar. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini nggak ada yang sabar di sini. Yang peserta tetap ya, kecuali kalau tidak tetap, misalnya dengan ada kerabat dari luar kota ke sini nginep terus ikut ngaji, ya dia kan juga sabar. Nah, tapi kalau yang tetap yang ngaji di sini, saya yakin ya nggak ada yang sabar. Jadi tidak perlu didampingi mahram, tidak perlu. Ya, tapi bagi yang ada suaminya tetap minta izin dan harus diizinkan untuk ngaji, untuk taklim di Masjid Al-Bukhwan. Nah, itu. Iya. Belum tentu. Jadi bisa jadi gini, saya ngaji di Ukhwah itu sepekan sekali rutin. Gimana? Diizinkankah selalu gitu kan? Nah, saya mengatakan, iya Bu Dami, saya izinkan. Nanti kalau ngaji-ngaji berikutnya nggak usah minta izin, karena aku izinkan. Nah, itu tidak masalah seperti itu. Izinnya sekali, izin kolektif namanya. Izin kolektif. Ya, nanti gini, kalau udah dapat izin kolektif, biasanya suami itu kan suatu ketika tidak mengizinkan, dia akan ngomong, "Mi, memang Abi izinkan Umi itu untuk ngaji ke Ukhwah rutin, tapi untuk besok, khusus besok, saya tidak berkenan karena kita ada acara. Atau Abi lagi di rumah, Abi butuh kehadiran Umi di samping Abi." Nah, itu jangan pergi, jangan pergi. Itu kan? Jadi itu pengecualian. Jadi boleh izin kolektif begitu, boleh aja. Tidak harus setiap mengaji izin terus. Nah. Apalagi ini untuk acara kajian dan rutin dan ya tidak terlalu jauh dan sebagainya ya. Jadi itu cukup sekali izin, tak apa-apa. Termasuk ke mau belanja ke depan beli sayur, ikan, ya itu kan izin kolektif aja nggak apa-apa. Nanti kalau setiap kali begitu mau izin kan ribet, nanti telepon suaminya, telepon lagi. Ya, karena itu kegiatan yang rutin dan ya sudah lumrah seperti itu. Ya, mungkin itu saja, tidak ada lagi. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Mohon maaf dari saya bila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.